Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya yakin kita ada dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu semua, hari ini saya ingin sharing tentang tidak percaya. Apa yang ingin kita belajar dari perikop tentang tidak percaya ini? Perikop ini diambil dari Yohanes 12. Mari kita baca. Yohanes 12 ayat yang ke-37 tentang mengapa orang Yahudi tidak dapat percaya. 37. Meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mukjizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Nah, ini yang jadi pertanyaan besar. Kita seringkali melihat ada begitu banyak mukjizat dan pekerjaan Tuhan yang luar biasa bagi kita atau bagi orang-orang di sekeliling kita. Tapi bukan sekali dua kali pada saat kita menghadapi momen-momen dengan masalah yang serupa tapi tidak sama, kita kembali mempertanyakan di mana Tuhan? Bagaimana Tuhan? Dan kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan ada di mana? Padahal sebenarnya Bapak Ibu semua, Tuhan selalu ada bersama dengan kita menghadapi setiap permasalahan yang kita lewati. Amin Bapak Ibu. Nah, di dalam konteks ini, orang-orang Yahudi bukan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang kenal Tuhan. Mereka melihat Tuhan Yesus membuat begitu banyak mukjizat, tapi mereka nggak percaya. Kenapa? Mari kita baca di ayat berikutnya. 38. Supaya genaplah firman yang disampaikan Nabi Yesaya, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? 39. Karena itu mereka tidak dapat percaya sebab Yesaya telah berkata juga. 40. Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Jadi orang-orang ini orang-orang yang punya kedegilan hati. Di sisi lain kita juga melihat bahwa ada bagian di mana orang yang mendengar percaya namun tidak berani mengungkapkan kepercayaannya dan memilih untuk diam dan mematikan rasa percayanya. Mari kita baca di ayat berikutnya. 41. Hal ini dikatakan Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Dan 42. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi mereka tidak mengakuinya secara terus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Kenapa demikian? Ada jawaban di ayat 43. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Amin Bapak Ibu semua. Di sini kita belajar bahwa ketidakpercayaan itu berawal dari hati kita. Tidak percaya itu tidak bicara 50% percaya, 70% percaya, 90% percaya, tapi bicara 100% percaya kepada jalan-jalan dan petunjuk yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Seringkali kita bersikap seperti orang-orang ini. Kalau kita melihat di ayat 42, mereka itu percaya tetapi tidak mau mengakuinya. Orang-orang yang di sana mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, mereka percaya tapi mereka tidak mau mengakuinya. Kadang-kadang kita itu melihat dan kita percaya hanya di mulut saja dan tidak mau mengakui dan mengaminkannya dalam hati. Inilah yang menjadi kunci bagaimana kita berkemenangan dan melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Kita harus percaya sepenuh hati. Baik di mulut kita, di hati kita, dan di perlakuan dan apa yang kita kerjakan. Mencerminkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Sehingga di dalam kita menghadapi masalah yang kita hadapi hari-hari, di dalam kesulitan yang kita lewati hari-hari, kita mengandalkan firman Tuhan, kita memperkatakan firman Tuhan, dan melakukannya dan mengambil keputusan sesuai kebenaran firman Tuhan tersebut. Tidak setengah-setengah. Ya, 30%, tidak 50%, tidak 70%. Tetapi 100% kita percaya dan mengandalkan Tuhan. Sehingga kita bukan hanya mendengar. Kita tidak hanya mengaminkan. Tapi kita melakukan dan mempraktekkan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan yang bekerja menjawab permasalahan kita. Amin Bapak Ibu semua, tetap di rumah saja. Tetap diberkati dan tetap menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu